Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, coba lihat dulu kerapihan bajunya, apakah sudah rapi. Kemudian lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dibuang ke tempat sampah. Kemudian dibuang meja ya. Jadi karena sudah siap sepertinya dan sudah rapi, kita akan mulai saja pembelajaran. Untuk KM boleh silakan dimulai. Ya, mohon perhatiannya rekan-rekan, siap. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan minta kalian untuk mengisi dulu asesmen diagnostik. Tidak banyak, hanya untuk mengetahui pengetahuan kalian dan kesiapan kalian belajar pada hari ini. Boleh di-scan QR-nya di depan. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan, cukup ya. Oke, silakan. Sudah? Semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita itu membahas tentang apa? Saya Bu. Boleh, Siti Fatimah? Ya Bu, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa. Ya, betul ya. Minggu kemarin itu kita sudah membahas terkait Pancasila sebagai identitas bangsa. Nah, untuk sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk kembali mengingat ketika kalian itu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Nah, apakah kalian itu merasakan perbedaan antara kalian dengan teman satu tim kalian? Merasakan ya? Adakah satu orang yang mau menyebutkan contoh atau apa yang kalian rasakan, perbedaan apa yang kalian rasakan dengan teman kalian? Ayo Bu, boleh? Ya Mak. Jadi kalau saya itu merasa berbeda gitu ya dari teman-teman yang lain dalam hal seperti hobi, keahlian atau kebiasaan misalnya. Misalnya itu saya lebih suka gambar, sedangkan teman saya lebih suka main bulu tangkis. Nah, tapi itu yang membuat kami itu jadi saling melengkapi. Ya, betul ya. Contoh perbedaannya misalnya berbeda dari segi hobi. Kemudian, ketika kalian berinteraksi nih dengan teman yang berbeda dengan kalian, bagaimana perasaan kalian? Ada yang mau menyampaikan? Bagaimana perasaannya? Boleh saya jadi. Ya Bu, jadi saya merasa senang ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda karena saya bisa belajar hal-hal baru dari mereka. Kadang mungkin ada tantangan karena tidak semua orang itu berpikir sama, tapi itu membuat saya lebih memahami dan juga menghargai perbedaan. Gitu. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana perasaannya ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda, misalnya dari segi agama atau suku? Senang, nyaman ya. Ya. Nah, semua pengalaman kalian tadi itu sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait mengenali dan menyadari terkait keragaman identitas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah peserta didik dapat mengenali dan juga membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Untuk indikator penilaiannya itu ada keaktifan, kemudian ada pengerjaan LKPD, diskusi kelompok, dan uji pemahaman. Jadi nanti Ibu akan sampaikan dulu materi, kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok, dan di akhir Ibu akan berikan asesmen akhir kepada kalian. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tugas kalian itu adalah perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti akan ada pertanyaan terkait dengan video tersebut. Gimana? Udah lengkap semua? Ini udah. Biarin kalau mau di mobil ya.
Boleh, Sabina, silakan. Setelah kita menonton itu tadi, saya bisa menyimpulkan saya bisa menyimpulkan bahwa video tadi itu menyampaikan pesan tentang persatuan dan keberagaman. Video tersebut juga terlihat yang menyoroti perbedaan agama, pentingnya merangkul perbedaan. Nah, itu dari video tadi disebutkan bahwa bukan sekedar bineka, tapi kita juga tunggal ika. Menekankan bahwa Indonesia itu bukan hanya negara dengan budaya dan etnis yang beragam, tapi juga merupakan negara yang bersatu. Nah, pada akhir video, memang video tersebut mengajak kita untuk dapat mengenali keberagaman dan mengenali kekuatan yang datang dari persatuan dalam keberagaman. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu ya untuk Sabina. Betul ya. Dari video itu kita lihat bahwa keragaman yang ada itu tidak menjadikan alasan kita untuk berpecah belah, namun itu menjadi kekuatan kita untuk tetap bersatu. Baik, kita langsung ke materi. Nah, ini yang sudah disampaikan minggu lalu ya, bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial itu selalu memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, di mana interaksi melalui sosial ini merupakan proses mengenali dan juga memahami identitas satu sama lain. Di mana melalui sosialisasi seseorang atau suatu kelompok itu akan menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Itu bisa hanya untuk mengenalkan atau justru untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dalam sebuah kelompok pastinya banyak sekali individu dan kecenderungan untuk adanya perbedaan persepsi itu sangat besar ya. Nah, kemudian dilakukan negosiasi untuk menemukan titik temu di antara individu yang berbeda untuk dibentuk kemudian identitas bersama atau identitas kelompok. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa kebinekaan itu menjadi tema penting dalam kaitannya dengan masalah identitas? Di dunia ini, identitas itu kan sangat beragam ya, baik identitas individu maupun kelompok. Nah, identitas itu terbentuk secara alami atau tercipta secara alami dan terbentuk secara sosial, sehingga keragaman yang ada itu merupakan hukum alam yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, jadi harus disadari dan harus diterima oleh semua orang. Itulah mengapa kebinekaan itu menjadi tema penting dalam masalah identitas, karena identitas itu bentuk dari keragaman individu dan juga kelompok. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia itu merupakan negara yang beragam sekali keragamannya, mulai dari suku, agama, ras, kemudian bahasa daerah, budaya. Dari semua itu, dari keragaman itu, kemudian bersatu dalam suatu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keragaman yang ada itu menjadi suatu kekuatan untuk bersatu dan direpresentasikan atau digambarkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, apa itu keragaman identitas Ibu? Keragaman identitas itu konsep yang menggambarkan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap orang. Jadi kalian itu memiliki identitasnya masing-masing. Nah, sedangkan identitas itu dapat terbentuk dari beberapa aspek. Yang pertama ada dari aspek biologis, misalnya jenis kelamin. Yang kedua ada aspek sosial. Contohnya apa? Dari kelas sosial, dari usia kan pasti berbeda-beda. Kemudian juga dari agama. Nah, terakhir dari aspek psikologis, misalnya kepribadian, dari minat kalian, ya. Kemudian dari nilai, bahkan pandangan kalian terhadap dunia itu pasti berbeda-beda. Jadi setiap individu itu memiliki identitas yang unik yang menunjukkan siapa diri mereka itu. Nah, dengan kita menyadari dan juga mengenali keragaman yang ada, itu akan membantu kita untuk lebih menghargai orang lain dan juga lebih bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Kemudian juga dengan mengenali dan menghargai keragaman, kita itu bisa lebih menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk orang lain. Nah, Indonesia itu memiliki dua keunikan. Yang pertama itu dari keragamannya, dan yang satu lagi adalah dari kesatuannya. Keragamannya itu terletak pada identitas primordial, itu jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Sementara kesatuannya itu terletak pada identitas nasional. Nah, bagaimana peran kita terhadap keragaman identitas ini? Yang pertama itu kita harus mengelola keragaman itu sebagai sesuatu yang membuat kita bersatu atau kekuatan yang saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa Indonesia itu merupakan
negara yang memiliki banyak sekali keragaman yang tadi dilihat dari identitas primordialnya. Kemudian juga tidak hanya menyadari, tapi pada tahap selanjutnya kita juga harus mengenali keragaman-keragaman yang ada tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi ibu tadi? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Pada minggu lalu, ibu sudah beri kelompoknya ya menjadi 4 kelompok. Jika ada yang lupa mengenai anggota kelompoknya bisa dilihat di depan dan silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah ya? Sudah. Perhatikan dulu ke depan. Sebelum kalian melakukan kerja kelompok, lihat ke depan. Bagaimana sistematika kelompoknya ibu? Nanti setiap kelompok itu akan diberikan LKPD oleh ibu. Iya, Bu. Siap. Jadi nanti ada 4 LKPD. Setiap LKPD itu memiliki tema yang berbeda. Ada 4 tema. Ada keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku, dan keragaman bahasa daerah. Nah, nanti setiap kelompok itu tidak akan tahu secara langsung tema apa yang mereka dapatkan. Kalian akan mengetahui tema yang kalian dapatkan setelah kalian membaca narasi yang ada pada LKPD. Jadi nanti pertama kalian baca dulu narasi yang ada pada LKPD. Setelah kalian baca narasi, kalian akan tahu nih keragaman apa yang kalian dapatkan. Apakah keragaman agama, budaya, suku, atau bahasa daerah. Nah, setelah kalian tahu keragaman apa yang kalian dapatkan, kalian cari kata yang berkaitan dengan tema yang kalian dapatkan. Cari dalam kotak word square. Nah, setelah kalian mencari atau menemukan kata-katanya, kalian tulis kata-katanya ke dalam tabel. Ya, kata-katanya. Kemudian cari arti, makna, definisi atau konsep dari kata tersebut. Kemudian semua kata itu dihubungkan ke dalam pembahasan terkait keragaman identitas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Jelas. Gua akan baikkan dulu yang tadi. Kelompok 1. Baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan berikan waktu untuk kerja kelompok selama 20 menit, cukup ya? Cukup. Silakan untuk kerjakan apa ini? Yang ke depan siapa? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah ya? Belum satu, Bu. Kita akan setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kita selanjutnya akan presentasi ya. Nanti akan presentasi dimulai dari kelompok yang sudah siap dulu. Apakah ada kelompok yang sudah siap? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3 sudah siap? Boleh maju ke depan. Saya teman-teman. Oke. Perhatikan cepat, sebenarnya mau presentasi ya Bu. Jadi kelompok 3 itu tadi setelah membaca narasi mengenai budaya. Nah, untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari ada Siti Fatimah, ada Hilma, Dea, ada Sabina, ada Anissa, terus ada saya. Untuk TTS-nya atau kotaknya sudah diisi ya. Ada 5 kata. Yang pertama ada kata multikultural. Terus yang kedua ada akulturasi, yang ketiga ada akulturasi. Terus yang keempat ada yang ketiga ada tarian, yang keempat ada honai, dan yang terakhir ada aku. Nah, untuk multikultural ini artinya adalah keberagaman
beragam kebudayaan atau terdiri dari banyak struktur kebudayaan. Terus yang kedua akulturasi, yakni pencampuran dua atau lebih kebudayaan tanpa saling menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Lalu yang ketiga ada tarian, yakni adalah ekspresi seni gerak yang seringkali mengandung nilai-nilai tertentu. Yang keempat ada honai. Honai ini merupakan rumah adat yang berasal dari provinsi Papua. Terus yang terakhir ada angklung yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Terus relevansi di antara kelima kata ini, yakni kata-kata tersebut mencerminkan bahwa budaya adalah bentuk nyata dari identitas suatu kelompok, juga mencerminkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keragaman budaya tersebut menjadi identitas bangsa, misalnya angklung yang menjadi identitas budaya suku Sunda, honai yang mencerminkan khas atau rumah adat dari Papua, lalu tarian yang merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya. Dengan mengenali keberagaman budaya tersebut dapat menghargai dan menambah dan memahami bahwa keragaman adalah kekayaan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ya, sesi diskusi kita atau presentasi kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya itu Ibu akan memberikan oleh-oleh. Nanti akan Ibu kirimkan ke KM ya. KM nanti Ibu kirimkan ke KM. Soalnya hanya ada 5 soal. Bisa kalian kerjakan di mana saja dan kapan saja, PG semuanya. Kapan dapat dikerjakan di mana saja, kapan saja. Batas pengerjaannya kapan Ibu, sampai kapan Ibu? 3 hari setelah Ibu memberikan tugasnya. Ada resolusinya. Kemudian juga nanti Ibu akan kirimkan refleksi pembelajaran kita pada hari ini juga ke KM. Nah, untuk refleksi pembelajaran itu diisi maksimal hari ini. Ya, jadi hari ini sudah harus selesai semuanya mengisi refleksi pembelajaran. Alhamdulillah pembelajaran kita dari awal hingga akhir tadi diskusi kelompok sudah selesai. Ibu ingin mengapresiasi semua yang sudah melakukan Ibu ingin mengapresiasi semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kalian semua sangat hebat hari ini. Kalian mengikuti pembelajaran tadi. Adakah yang ingin menyimpulkan atau yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Boleh. Oke Ibu, jadi hari ini itu kita akan belajar terkait keberagaman identitas, yang mana setiap individu itu memiliki identitas yang unik yang membentuk kepribadian. Kita juga belajar terkait keragaman identitas yang ada di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak, baik itu agama, suku, budaya, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita perlu untuk mengenali dan menyadari keberagaman yang ada karena dengan mengenali dan menyadari keberagaman yang ada, kita dapat menghargai keragaman dan nantinya kita dapat berdampingan dengan damai sesuai dengan semua yang kita diminta kembalikan. Ya, betul. Jadi pelajaran pertama itu mengenali dan menyadari keragaman identitas ya. Kita itu sangat perlu untuk menyadari akan mengenali keragaman identitas yang ada di Indonesia, karena dengan kita mengenali dan menyadari, kita itu akan bisa lebih menghargai orang lain, kita akan bisa lebih berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Baik. Sebelum kita benar-benar akhiri, ada dari Mariam Kabar. Why the star when you can make a constellation? Mengapa harus menjadi bintang jika Anda bisa membuat konstelasi? Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.